Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama soalnya ada berapa? Tiga. Siapa aja itu? Laura. Sakit apa? Sakit. Terus yang lain? Sakit. Sakit semua? Ya. Ada info di grup? Ya. Dari BK apa dari mana? Ya. Oke. Kita langsung aja ke yang sekarang, yaitu kita belajar tentang mengenal perangkat kecerdasan buatan. Mungkin kalian dan resiko AI membuat ide pemanfaatan perangkat AI. Tujuan kita belajar hari ini. Ya. Sebelumnya, pernahkah kalian menggunakan perangkat dengan AI? Google Assistant, Gemini, Cici. Terus masih banyak lagi ya? Semua sudah pernah pakai? Konsep dasarnya dari AI itu seperti ini. Ada hardware, ada software. Hardware yang kemarin kita pernah pelajari ada dari sebuah sensor. Juga kalau dari softwarenya, kemudian ada vision AI, ada chatbot, voice, apa mana? Mendeteksi sebuah suara, kemudian vision, ada sebuah tampilan dalam bentuk visual dilihat, kemudian ada chatbot, berarti ada semacam bot yang bisa menjawab secara otomatis. Ya. Contohnya ada kamera yang menggunakan AI gitu. Kemudian ada autofocus, kemudian ada smart speaker, ada rekomendasi dari YouTube dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ini contoh perangkatnya. Nanti bisa kalian jabarkan di kelompok. Pendidikan, aplikasi belajar adaptif. Pakai yang namanya entah itu HP, entah itu tab dan sebagainya yang digunakan. Kemudian juga tentang asisten, Google Assistant ini contohnya perangkat AI semua. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, manfaat AI mempermudah pekerjaan manusia. Berarti manusia bisa santai, tidak perlu bekerja. Betul ya? Kalau bahasa kayak gini. Kemudian ada efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu waktu terlalu banyak, tidak perlu biaya. Dan juga berarti waktunya lebih singkat, biayanya lebih murah. Kalau menggunakan AI. Membantu pengambilan keputusan. Ini pakai AI. Entah untuk apa, mungkin untuk kalau dari untuk yang ada di pinggir jalan itu biaya. Kemudian inovasi di berbagai bidang. AI itu bisa dipakai untuk inovasi di berbagai bidang. Entah bidang kesehatan, pertanian, hiburan dan sebagainya. Bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai Cici dan sebagainya. Ya, benar kan? Tapi harusnya itu kan ada manfaat yang lebih besar daripada kurangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi? Ya, kalau tidak ada, kita coba kerjakan KKPD. Kita soal. Silakan berkelompok, terus ya. Berkelompok maksimal ada 5-6 orang yang sudah saya buat yang kemarin. Silakan sekarang bekerja secara kelompok, silakan berpindah contohnya ke kelompok.
Dia kemudian ininya orang yang masuk langsung jalan sampai ke kaki baru dinamis. Dia perasaan cowok. Oh, gue gak ada juga anak. Hiburan sih. Oh, ini kok lama film nggak lama? Enggak, itu ditulis itu kafe bidang itu hiburan menurut kafe. Nggak usah. Bidangnya nggak usah kafe. Sudah selesai diskusi ya. Kalau nanti silakan maju perwakilan 2 dari masing-masing kelompok dipresentasikan hasilnya. Kemudian nanti yang kelompok yang tidak ke depan, tolong bertanya minimal 1 pertanyaan atau mungkin memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh kelompok yang ada di depan. Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompoknya. Dari kelompok 2. Silakan maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percakapan kami. Kegiatan 1, eksplorasi pertanyaannya. 1. Apa yang dimaksud dengan perangkat kecerdasan buatan? Untuk jawabannya, perangkat kecerdasan buatan adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menggunakan algoritma dan data untuk meniru kecerdasan manusia. Dan yang kedua, sebutkan 3 contoh perangkat AI yang pernah kalian gunakan sehari-hari. Contohnya yaitu yang pertama smartphone dengan kamera AI, autofocus dan beauty mode. Yang kedua Google Assistant atau Siri. Yang ketiga rekomendasi video YouTube atau TikTok. Kegiatan 2 analisis kasus. Di bidang kesehatan, contoh yang pertama perangkat AI-nya yaitu robot operasi Da Vinci. Manfaatnya membantu operasi presisi tinggi, resiko dan tantangannya yaitu biaya yang mahal dan butuh operasi ahli. Yang kedua perangkat AI ada AI diagnosis radiologi. Manfaatnya analisis ronsen lebih cepat, resikonya potensi salah diagnosis. Yang ketiga ada robot kesehatan. Manfaatnya yaitu konsultasi medis dasar 24/7. Resikonya ide perangkat AI baru yang bisa membantu kehidupan manusia di masa depan.
gambarkan atau jelaskan secara singkat boleh dalam deskripsi. Tablet khusus edukasi yang bisa membantu belajar dengan berbagai gaya visual, audio, praktek, soal. Manfaat memberi penjelasan dengan cara Atau mungkin masukan? Ada apa? Ada juga? Fix? Semua sama? Fix? Hah? Gimana? Gak sama tapi gak ada yang membedakan. Nggak sama tapi Gak ada yang membedakan. bukan dari katakan. Kamu tadi bahas apa kelompok tadi? Kesehatan. Tadi kesehatan di situ disebutkan apa? Contohnya apa? robot operasi. Apa? Perangkat kecerdasan buatan atau adalah sistem atau program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, memahami, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. 2. Sebutkan 3 contoh perangkat AI yang pernah kalian gunakan sehari-hari. Google Translate penerjemah otomatis dengan AI, filter wajah, diagram, atau fitur prediksi teks atau autocorrect di smartphone. Kegiatan 2 atau analisis kasus dalam bidang pertanian. Hanya menggunakan AI apa saja yang digunakan di bidang hidup. 2. Manfaat utamanya bagi manusia. 3. Risiko atau tantangan yang muncul. Yaitu dalam bidang pertanian, perangkat AI-nya dari pengetahuan kita. Manfaatnya untuk mengukur pupuk atau pestisida lebih merata, mantul, cepat, dan tepat sasaran. Risiko atau tantangannya yaitu harganya mahal karena biaya input, karena skala produksinya masih terbatas. Kedua, membutuhkan keterampilan khusus untuk mengoperasikannya. Dan 3, bayangkan kamu seorang inovator. Hanya buatlah ide perangkat AI baru yang bisa membantu kehidupan manusia di masa depan, yaitu ada smart scarecrow atau orang-orangan sawah kita berbasis, yaitu orang-orangan sawah yang dipasang di sekitar sawah tetapi dilengkapi dengan kamera, speaker, dan sensor gerak. AI mengenali hama, misalnya burung, tikus, atau serangga besar yang masuk ke area sawah. Ketika hama terdeteksi, AI akan mengaktifkan suara Pertanyaan tentang AI pertanian. Dia sebagai inovator, dia berarti membuat sebuah orang-orang sawah dari berbasis AI. Jadi kalau ada tikus, ada hama walang dan sebagainya, dia bisa dideteksi, entah nanti diusir atau bagaimana, dia bisa hilang dari sawah. Itu ya? Oke, bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang terakhir, semua telah maju, ya. Semua telah memberikan hasil diskusinya. Sekarang saya minta 3 hal. Apa yang telah kita pelajari dari pertama sampai detik ini, tolong bisa diutarakan 1 atau 3 anak, 3 anak, tolong diberikan jawaban yang soal yang nomor 4. Oke, saya tunjuk. AI yang menurunkan paling bermanfaat. Menurut saya, Google Translate berbasis AI sangat bermanfaat karena membantu memahami bahasa asing dengan cepat, baik untuk belajar maupun komunikasi. 2. Sebutkan 1 risiko atau tantangan dari perangkat AI tersebut. Hasil terjemahan kadang tidak akurat atau bisa menimbulkan salah paham jika digunakan untuk teks penting, misalnya dokumentasi. Itu pakai tadi gitu. Ya. Oke. Terus untuk temanmu yang lain yang belum maju ke depan, ya. Luna, Pak. Siapa? Luna. Luna. Oke, silakan.
Berarti yang kamu sebutnya itu tentang Google Maps ya? Ya. Di risiko berarti bisa kesalahan Betul. betul. Emang bisa kan entah dari sini kemudian nanti dibelokkan gitu kan ya? Atau mungkin nanti bisa sampai di jurang atau sampai di apa itu? Oke. Lanjut terlalu yang lain. Dari berapa lain aja? Lanjut. Dawa. Oke, indah. Yang bermanfaat menurut saya yaitu perangkat AI ChatGPT karena mampu membantu mempercepat proses belajar, analisis, hingga penyusunan batasan yang kompleks. AI ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencari informasi, tetapi juga melatih cara berpikir dengan memberikan berbagai sudut pandang. Hal ini membuat pengguna lebih efisien dalam mengelola waktu dan pengetahuan. Resikonya yaitu tantangan dari penggunaan ChatGPT adalah potensi bias dan ketidakakuratan informasi yang dihasilkan. Jika penggunaan tidak kritis, AI bisa memperbuat kesalahan dan justru menghambat pemahaman yang benar. Selain itu, ketergantungan pada AI juga beresiko menurunkan kemampuan analisis mandiri manusia. Baik. Menggunakan AI tidak mungkin 100% benar. Ya, kamu tadi Google Map kan pasti ada yang salahnya. Mungkin kalau ada bisa diputar-putarkan, entah nanti bisa ke jurang, entah ke sungai dan sebagainya. Dan juga menggunakan ChatGPT pasti itu belum tentu 100% juga benar. Kenapa? Karena data yang diambil itu berdasarkan data entah dari Google, entah dari Yahoo, entah dari yang lain. Semua menggunakan data sheet. Jadi tidak semua 100% benar. Pasti ada salahnya. Paham ya? Jadi menggunakan AI tidak semuanya itu benar. Semua ada resikonya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu. Berarti cuma 2 jam selesai. 3. Modul 3 itu tentang caranya mengoperasikan AI. Ini modulnya. Sebagainya. Nanti yang dimasukkan itu promnya apa? Nanti hasilnya seperti apa? Sampai hasil akhirnya apa? Seperti ini. Setia enggak? Ya. Ya. Ya.